Setelah mempelajari contingency table, sekarang kita lanjut ke tree diagrams. Nah, jadi sebenarnya tree diagram ini juga mirip sama contingency table. Dia memudahkan kita untuk menghitung probability. Nah, di sini ya tree diagram ini berguna untuk memperlihatkan conditional dan joint probabilities. Kemudian biasanya digunakan untuk menganalisis business decision yang yang meliputi beberapa tahapan. Nah, jadi tree diagram ini adalah gambar yang berguna untuk mengorganize penghitungan yang meliputi beberapa tahap. Jadi kalau misalnya kita punya harus membuat keputusan bisnis, kemudian keputusan bisnis itu melewati beberapa tahapan. Nah, ini sangat membantu kita untuk memilih keputusan yang terbaik. Nah, setiap segmen dari tree diagram itu adalah satu tahapan dari permasalahan yang ada. Kemudian cabang dari tree diagram itu dia dibobotkan menggunakan probabilities. Jadi bobot antar setiap cabang itu mungkin tidak sama, tergantung dengan probabilitasnya. Ini contohnya, kalau tadi di contingency tables kita belajar kita melihat hubungan antara umur dengan jumlah film yang ditonton. Kalau kita gambarkan dalam tree diagram, yang pertama ini adalah umurnya. Jadi kan yang dilihat apakah umur di sini dia berpengaruh terhadap jumlah film yang ditonton ya. Nah, di sini umur berarti ada 3. Nah, 30 tahun atau kurang dari 30 tahun, 30 tahun sampai 60 tahun, kemudian 60 tahun atau lebih. Yang 30 tahun atau di bawah 30 tahun probabilitasnya adalah 20%. 100 bagi 500. Yang di sini 225 bagi 500, 45%, sisanya 175 dibagi 500, 35%. Nah, lalu 30 tahun atau lebih ini ada yang tidak menonton sama sekali, 0 movies, ada yang 1 sampai 2 movies, 3, 4 atau 5 movies, ataupun 6 atau lebih moviesnya. Nah, di sini ini disebut dengan conditional probability. Jadi yang berumur 30 tahun, yang tidak menonton movie sama sekali dengan syarat dia berumur 30 tahun. Itu adalah 15%. Lalu di sini yang menonton 1 atau 2 movie, ini berarti ada dari 100 orang ini ada 25 orang yang menonton 1 atau 2 movie. Jadi conditional probability orang menonton 1 atau 2 movies dengan syarat berumur 30 tahun. Ini conditional probabilities yang menonton 3, 4 atau 5 movies dengan syarat dia berumur 30 tahun dan seterusnya. Nah, kalau di sini berarti conditional probabilities untuk yang pertama misalnya di sini ya, yang menonton 1 atau 2 movies dengan syarat dia berumur 30 sampai 60 tahun. Ada 100 orang dengan syarat yang berumur 30 sampai 60 tahun ada 225 orang. Berarti 100 bagi 225 sama dengan 44%. Kemudian yang di sini salah satu contohnya misalnya yang menonton 6 atau lebih movies dengan syarat dia berumur 60 tahun atau lebih, ada 30 orang, syaratnya 175. Berarti 30 bagi 175 itu adalah 17%. Nah, sisi di sini adalah joint probabilities. Yang tidak menonton movie dan dia berumur 30 tahun atau kurang dari 30 tahun, itu dikalikan saja nih. Probabilitas di sini dikalikan dengan probabilitas yang conditional probability. Berarti 100 bagi 500 atau 20% dikali dengan 15 bagi 100 atau 15% sama dengan 0,03 atau 3%. Nah, contohnya lagi misalnya di sini ya 12%. Berarti probabilitas orang yang berusia 30 sampai 60 tahun dan dia menonton 3, 4 atau 5 movies per month. Itu jumlahnya adalah 12%.
Kalau di sini misalnya di sini ya 15%, probabilitas orang yang berumur 60 tahun atau lebih dan dia menonton 1 atau 2 movies, itu nilainya atau probabilitasnya itu adalah 15%. Nah, ini adalah tree diagram. Jadi di sini biasanya untuk keputusan-keputusan bisnis, misalnya apa nih? Misalnya kita mau beriklan di mana. Nah, kemudian misalnya beriklan apakah di YouTube, misalnya kemudian di Instagram ataukah di TV biasa. Kemudian di YouTube viewersnya berapa, di sini viewersnya berapa, kemudian viewersnya di sini berapa. Kemudian jadi kita bisa tahu nanti join probabilities yang tertinggi itu berapa di sini. Nah, itu untuk tree diagram di sini. Nah, lalu di sini kita lanjut tentang Bayes theorem. Nah, di sini juga untuk menghitung probability. Jadi Bayes theorem ini adalah salah satu metode untuk merevisi probability yang sudah ada berdasarkan tambahan informasi. Jadi ada tambahan informasi, jadi kita bisa merevisi probability yang sudah kita hitung sebelumnya. Nih, Bayes theorem ini berarti dia semacam conditional probability ya, dengan tambahan informasi tertentu. Probabilitas A1 dengan syarat B atau Bayes theoremnya, probabilitas A1 dengan syarat B ini sama dengan probabilitas A1 dikali probabilitas B dengan syarat A1 dibagi probabilitas A1 dikali probabilitas B dengan syarat A1 ditambah probabilitas A dikali dengan probabilitas B dengan syarat A2. Nah, kalau kalian lihat di sini ini tidak Bayes theorem ini tidak hanya misalnya kalau di sini kan dia itu eventnya A1 dan A2. Nah, bisa juga dia mungkin ada A3, A4 dan A seterusnya. Berarti di sini nanti ada tambahan misalnya kalau A3 berarti probabilitas A3 ditambah probabilitas A3 dikali probabilitas B dengan syarat A3 dan seterusnya sampai AN di sini. Nah, ini contohnya ya, contohnya kita ilustrasikan di contoh untuk mengerti Bayes theorem ini. Misalnya anggaplah 5% dari populasi di Umen, ini adalah negara fiksi ya, negara ketiga. Negara ketiga ini kan di sini negara yang yang belum berkembang banget di sini. Dia mempunyai penyakit yang khas di negara tersebut. Jadi 5% penduduknya itu memiliki penyakit yang khas di negara tersebut. Lalu kita simbolkan dengan A1. A1 ini adalah event di mana penduduknya itu sakit. Nah, lalu A2 berarti yang tidak sakit. Di sini kita simbolkan dengan A2. Jadi kita tahu bahwa jika kita memilih satu orang di Umen secara random, probabilitas dari individu yang kita pilih tersebut mempunyai penyakit itu adalah 0,05 atau 5%. Nah, berarti probabilitas memiliki penyakit adalah 5%. Nah, ini disebut dengan prior probability. Belum ada informasi tambahan. Jadi prior probability itu adalah probability awal berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Belum ada informasi tambahannya. Nah, berarti prior probability orang yang terpilih itu tidak memiliki penyakit adalah 0,95. Dapatnya dari mana? Dari 1 kurang 0,05. 1 kurang 5% atau 95%. Nah, lalu di sini kita tambahkan informasi penting di sini. Informasinya itu berguna di sini. Ada diagnostik teknik untuk mendeteksi penyakit tersebut, tapi tidak begitu akurat, jadi nggak 100% benar.
Misalnya B itu dinotasikan adalah tes yang menunjukkan bahwa alatnya itu mendeteksi penyakit di sini. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa berdasarkan historical evidence, berdasarkan bukti-bukti yang sudah lewat, bukti historis, kalau seseorang itu benar-benar punya penyakit, probability tes tersebut mengindikasikan penyakitnya itu adalah 90%. Nah, berarti kalau kita menggunakan notasi probability di sini, probabilitas alatnya menunjukkan ada penyakitnya atau positif berpenyakit dengan syarat orang tersebut benar-benar ada penyakitnya itu adalah 90%. Berarti akurasinya 90% ya di sini ya. Nah, lalu kita asumsikan bahwa ada 15% kemungkinan orang itu tidak memiliki penyakit, tapi ketika dites alat deteksinya itu menunjukkan dia sakit. Berarti alat deteksinya tetap menunjukkan dengan dia sakit dengan syarat dia sebenarnya tidak sakit. Ini kemungkinannya adalah 0,15 atau 15% di sini. Nah, jadi sekarang kita akan memilih satu orang masyarakat penduduk UMEN itu secara random dan kita melakukan tes di sini. Lalu tes mengindikasikan bahwa orang tersebut sakit. Nah, berapa probability bahwa orang tersebut benar-benar sakit? Nah, kalau kita nyatakan dengan notasi probability, berarti kita mau tahu dia itu apakah dia benar-benar sakit. Ini kan benar-benar sakit itu A1 ya, kalau A2 tidak sakit. Jika alat deteksinya itu menunjukkan dia sakit. Nah, berarti ini yang A1 dengan syarat B ini disebut dengan posterior probability karena ada additional information, yaitu si diagnostic teknik ini yang bisa mendeteksi penyakit. Nah, di sini jadi posterior probability ini adalah probability yang sudah direvisi berdasarkan additional information di sini. Nah, dengan menggunakan Bayes theorem kita bisa menentukan posterior probability. Nah, posterior probability-nya probabilitas orang tersebut benar-benar sakit jika alat deteksinya menunjukkan bahwa dia sakit. Menggunakan Bayes theorem berarti probabilitas A1 dikali probabilitas B dengan syarat A1 dibagi semua total join probability-nya di sini. Nah, kita lihat di sini 0,05 ini probabilitas dia benar-benar sakit dikali dengan probabilitas alat tersebut mengindikasikan dia sakit dengan catatan dia benar-benar sakit. Ini ada 0,9 dibagi 0,05 dikali 0,9 ditambah 0,95 dikali 0,15. Ini dapatlah 0,24 atau 24% kemungkinan orang tersebut sakit jika alat deteksinya itu menyatakan dia sakit, dia positif terkena penyakit. Nah, jadi probabilitas orang tersebut benar-benar sakit dengan syarat alat tesnya itu positif menandakan dia sakit sekarang meningkat menjadi 24%. Nah, berarti bagaimana angka ini kita interpretasikan? Jika satu orang kita ambil secara acak, kita pilih secara acak dari populasi, probabilitas dia atau probabilitas ini wanita atau pria tersebut memiliki penyakit itu adalah 5%. Tapi kalau kita melakukan tambahan
informasi, yaitu melakukan tes. Nah, dan tes tersebut sekarang positif, probabilitas dia benar-benar sakit sekarang meningkat 5 kali lipatnya, dari 0,05 menjadi 0,24%. Jadi kita bisa merevisi tuh probabilitas dia sakit dengan tambahan informasi. Informasinya adalah informasi si alat deteksinya yang menyatakan dia positif. Nah, itu adalah penggunaan si Bayes teorem untuk contoh ini. Jadi kalau misalnya sekilas kita lihat, sebenarnya Bayes teorem ini sekilas terlihat seperti conditional probability biasa ya. Tapi ini berbeda dengan conditional probability biasa. Karena apa? Di sini kita pengen tahu, jadi berapa sih probabilitas dia benar-benar sakit, dengan catatan ada additional information, yaitu alat deteksinya juga menunjukkan dia sakit. Kalau conditional probability biasa, dia akan sedikit berbeda dengan Bayes teorem. Jika conditional probability biasa, ini kan conditional probability biasa ya, probabilitas alat tesnya positif dengan syarat dia dari orang yang benar-benar sakit di sini. Jadi kita sudah tahu ada probabilitas orang sakit A1, kemudian kita tes nih, dan ternyata dia menunjukkan hasil tes yang positif. Nah, kalau Bayes teorem ini kita nggak tahu yang kita tes itu orangnya sakit atau tidak sakit. Kita ambil random, kemudian kita tes, oh ternyata dia positif. Nah, ternyata yang positif tersebut, ini kan yang Bayes teorem ya, ini kan syaratnya dia positif. Nah, yang mau kita tahu tuh apakah hasil positif itu benar-benar berasal dari orang yang sakit. Jadi dia itu agak terbalik kalau Bayes teorem. Kalau yang conditional probability biasa, berarti dari orang yang sakit baru kita tes. Jadi kalau Bayes teorem, orang yang kita tes dia positif, apakah dia benar-benar sakit? Jadi dia itu dia itu untuk Bayes teorem itu dia itu agak kebalik. Jadi dia kayak backward gitu. Backward itu maksudnya dia dites dulu, baru kita pengen tahu apakah dia benar-benar sakit atau enggak. Jadi dia dites, baru kita backward lagi dia sakit atau tidak. Nah, kalau yang conditional probability biasa, dia kayak straight forward gitu, biasa aja. Jadi kita tahu dia sakit, baru kita tes nih. Nah, itu yang membedakan antara Bayes teorem dengan conditional probability biasa. Bayes teorem itu lebih ke arah backward, kalau yang si conditional probability itu dia yang forward, mencari conditional probability biasa di sini. Semoga kalian mengerti ya penjelasan saya, karena memang kadang orang nggak begitu bisa membedakan antara Bayes teorem dengan conditional probability biasa. Intinya nanti Bayes teorem itu bisa merevisi probability si prior probability itu menjadi posterior probability. Nah, ini kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Ini ya, kita lihat dari problem sebelumnya, berarti kita hanya memiliki dua mutually exclusive dan collectively exhaustive event, yaitu A1 dan A2. Jadi nggak mungkin orang itu dua-duanya A1 dan A2, pasti hanya A1 atau A2. Nah, kalau misalnya ada event, ada A1, A2 dan seterusnya sampai A ke N, Bayes teoremnya ini menjadi seperti ini. Ini udah sempat saya jelasin di awal ya tadi ya. Nah, ini kalau kita cek, kalau kita tabelkan,
Ini kan di sakit A1, ini tidak sakit A2. Prior probability-nya ini 5%, ini 95%. Conditional probability-nya di sini 90%, di sini 15%. Joint probability, probabilitas AI dan B itu adalah 0,045, ini adalah 0,1425. Dari mana dapatnya ini? Ini adalah 0,05 dikali dengan 0,9, ini 0,95 dikali dengan 0,15. Lalu kita jumlahkan. Nah, posterior probability di sini si Bayes teoremnya itu dia melihat kalau A1 dengan syarat B, berarti yang di sini ini adalah si joint probability-nya dia dibagi dengan total joint probability. Joint probability-nya dia dibagi dengan total joint probability sama dengan 0,24. Ini joint probability-nya dia dibagi dengan total joint probability sama dengan 0,76. Ini totalnya adalah 1. Nah, ini si Bayes theorem posterior probability. Ada tambahan informasinya untuk merevisi probability prior probability di sini. Nah, ini contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya di sini ada satu perusahaan manufaktur cell phones membeli microchip. Microchipnya adalah LS24 dari 3 supplier. Ada Hall Electronic, ada Schuler Cells, dan Crawford Components. 45% dari LS24 itu dibeli dari Hall Electronic, 30%-nya dari Schuler Cells, dan sisanya 25% dari Crawford Component. Kemudian si perusahaan manufaktur tersebut mempunyai historis yang panjang dengan 3 supplier tersebut, dan dia mengetahui bahwa 3% LS24 dari Hall Electronic itu defektif. 6% dari Schuler Cells itu cacat ya, defektif. 4% dari Crawford Components itu cacat atau defect. Nah, ketika LS24-nya nyampe dari 3 supplier tersebut, semuanya itu ditempatkan di bin yang sama, dan dia tidak diinspeksi dan tidak diidentifikasi dia dari supplier yang sama. Jadi dari satu tempat tersebut, bin tersebut, LS24 itu digabung dari si Schuler Cells, dari Hall Electronic maupun dari Crawford Component. Nah, lalu ada satu pekerja, dia memilih satu chip LS24. Kemudian dia melakukan instalasi dan ternyata itu defect si LS24-nya. Berapa probability bahwa chips yang defect tersebut itu dibuat atau dibeli dari supplier Schuler Cells? Nah, ini kita harus pakai si Bayes theorem ya di sini ya. Kenapa pakai Bayes theorem? Karena di sini kita tidak bisa menggunakan conditional probability biasa. Kalau conditional probability biasa seperti apa? Conditional probability biasa itu yang di sini nih. Jadi di sini 3% chips LS24 itu defect dengan syarat dia dibeli dari si Hall Electronic. Kemudian 6% itu defect yang dibeli dari Schuler. Kemudian 4% defect yang dibeli dari Crawford Components. Nah, di sini kalau conditional probability biasa ini dia forward biasa ya. Jadi kita tahu dulu suppliersnya baru kita tahu defectnya. Nah, kalau yang pertanyaannya di sini adalah kita ketemu defectnya terlebih dahulu. Nah, pas kita ketemu defectnya baru kita mau cari tahu nih, ini suppliers mana ya yang kita beli, dari supplier mana kita beli si chips LS24 ini. Jadi yang pertama kali kan kalau dari timelinenya kan suppliersnya yang kita tahu, baru defectnya.
Nah, itu adalah conditional probability biasa. Kalau Bayes theorem, kita tahu dulu defect-nya, baru kita backward cari suppliersnya. Nah, makanya di sini untuk menjawab pertanyaan ini harus menggunakan Bayes theorem, tidak bisa menggunakan conditional probability biasa. Nah, untuk memudahkan sekarang kita lihat dulu ya per informasinya, per tahap informasinya, sehingga memudahkan kita menjawab soalnya. Jadi ada 3 mutually exclusive dan collectively exhaustive event di sini. Apa saja? Yaitu yang pertama, kita membeli LS24 dari Hall Electronic. Ada LS24 dibeli dari Schuler Cell, ada LS24 dari Crawford Components. Jadi tidak mungkin ada satu LS24 yang kita beli dari 2 supplier. Pasti LS24-nya dari Hall Electronic kah, atau Schuler Cell, ataukah Crawford Components. Kemudian prior probabilities-nya. Ini probabilitas A1, kita 45% beli dari Hall Electronic, 30% beli dari Schuler Cell, 25% beli dari Crawford Components. Kemudian additional information-nya itu adalah B1-nya defektif dan B2-nya tidak efektif. Nah, di sini conditional probabilities biasa, dia defect dan dengan syarat dia dibeli dari A1. A1 ini adalah Hall Electronic, yaitu 3%. Kemudian dia defect dan dia dibeli dari Schuler Cells 6%. Dia defect dan dia dibeli dari si Crawford Components adalah 4%. Nah, kemudian chipsnya diambil dari bin dan chipsnya itu tidak diidentifikasi dari supplier yang mana. Jadi kita nggak yakin nih supplier mana yang membuat chips tersebut. Jadi kita mau menentukan probability dari defective chips yang kita beli dari Schuler Cells. Nah, di sini berarti probabilitas dia itu defect, probabilitas berapa sih probabilitas si Schuler yang kita beli dari Schuler Cells dengan syarat dia defect. Jadi kan kita ketemu defect duluan, baru kita mau menentukan dia dari Schuler Cells atau dari yang lainnya. Berarti dia notasinya probabilitas A2 dengan syarat B1. Nah, kalau kita lihat tree diagramnya, ini sebelum ada si Bayes theorem ya. Nah, di sini kita membeli chips dari Hall Electronic, Schuler Cells, dan Crawford Components. Nah, ini probabilitasnya, conditional probability-nya kalau dia defect di sini. Ini tidak defect, ini defect, tidak defect, ini defect, tidak defect. Nah, joint probabilities-nya berarti kita beli dari Hall Electronic dan dia defect. Berarti probabilitas A1 dan B1. Kita kalikan saja ya. 0,45 dikali 0,03, 0,135. Lalu di sini probabilitas kita beli dari Hall Electronic dan dia tidak defect atau dia good di sini. Probabilitasnya ada 0,4365 dan seterusnya. Totalnya ini adalah 100%. Nah, dengan adanya Bayes theorem, kita bisa melakukan revisi dari prior probability menjadi posterior probability. Nah, di sini kita lihat ya, ini prior probability, ini conditional probability, ini joint probability yang kita dapatkan dari tree diagram ini. Sudah kita pindahkan semuanya di sini. Berarti posterior probability ini adalah joint probability dibagi dengan total joint probability. Nah, ini ya 0,135 dibagi 0,0415. Nah, ini adalah 0,3235, ini 0,4337, ini 0,2410. Totalnya adalah 1. Nah, kalau kalian cek ya, di sini joint probability ini yang dicek ini hanya yang mengandung B1 saja, yang mengandung defektif. Nah, ini kan ada yang B2 kan di sini, B2, B2, B2. Jadi ini enggak usah kita ambil. Yang kita ambil yang di sini A1 B1, A2 B1 dan A3 B1. Jadi probability defective
chips LS24 ini berasal dari Schuyler cells, itu bisa kita dapatkan dari Bayes theorem. Kemudian kita hitung probabilitas A2, kita beli dari Schuyler cells dengan catatan ternyata dia defect, itu nilainya adalah yang di sini ya, 0,4337. Jadi join probability si Schuyler cells dibagi dengan total join probability semuanya. Oke, jadi di sini kita bisa tentukan berarti ketika itu defect ternyata 43,37% probabilitasnya itu kita belinya dari Schuyler cells. Jadi tinggi banget ya rate si Schuyler cellsnya ini, itu ternyata barangnya adalah defect di sini.